Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Saputra dari kelas PSTHIA dengan NPM 23150611125. Di video kali ini saya ingin mendemokan atau mempresentasikan hasil kerja saya dalam pembuatan sistem parkir pintar dengan berbasis IoT. Jadi di video ini saya ingin mendemokan sekaligus menjelaskan sedikit apa yang saya sudah lakukan. Oke, tanpa berlama-lama mungkin langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Jadi yang pertama adalah yang saya tampilkan ini adalah codingan saya yang sudah saya buat di Arduino IDE. Yang dimana ini di baris pertama sampai kedua itu terdapat include yang saya gunakan sebagai library atau pembacaan dari ESP8266 WiFi-nya dan juga HTTP-nya. Di baris 5 dan 6 itu ada SSID dari Wi-Fi dan juga password dari Wi-Fi yang dimana diperuntukkan untuk kredensial Wi-Fi sehingga nanti dapat terhubung dengan internet. Lalu di baris 9 itu terdapat alamat server PHP di SMPP, di mana di sini ini menggunakan IP dari laptop saya dan juga IP dari Wi-Fi-nya. Selanjutnya di baris ke-12 sampai 17 itu ada pendefinisian dari pin-pin yang digunakan. Lalu ada pembuatan variabel duration, extension, dan status parkir. Lalu sini ada fungsi utamanya yang dimana di sini pada baris 24 itu ada serial begin 115.200, lalu ada wifi begin SSID password yang tadi digunakan untuk SSID sama password, dan juga ada pengkondisian while di mana wifi status tidak boleh sama dengan well connected dan dengan delay 1000 milisecond. Lalu ada serial print LN yang untuk menampilkan tulisan menghubungkan ke WiFi jika kondisi tersebut terdapat terhubung. Jadi jika kondisi ini terpenuhi maka akan menampilkan menghubungkan ke WiFi. Lalu di sini ada pin mode yang dimana untuk menghidupkan pin-pin atau menentukan pin ini sebagai output atau input. Dimana di sini echo pin itu sebagai input dan yang lain itu sebagai output. Di sini ada void loop, di mana di sini untuk fungsi perulangannya supaya sistem yang saya buat itu akan berjalan terus dengan codingan yang saya gunakan atau kode yang saya buat. Dimana di sini saya membuat trigger pin untuk saya inisialisasi awal yang low dengan delay-nya itu 2 mikrosecond, dan trigger pinnya saya inisialisasi juga sebagai high dengan delay mikrosecondnya 10, dan duration ini ada sama dengan pulse in yang dimana echo pin sama dengan high. Jadi duration ini ngambil dari echo pin, dan juga distance itu adalah duration dikali 0,0343 bagi 2, yang mana itu bisa ditetapkan. Itu seterusnya dengan di sini ada pengkondisian atau logika yang ditugaskan dari kampus, di mana jika jaraknya lebih dari 30 cm maka akan dianggap jauh. Begitupun jika di antara 20 sampai 30 dianggap sedang, di bawah 20 dianggap rendah. Yang dimana jika di sini saya membuat kondisinya jika jaraknya jauh maka dia akan menghidupkan satu LED dengan buzzer sekali bunyi dengan delay 150 milisecond. Jika di jaraknya sedang akan menghidupkan 2 LED, lalu buzzernya akan hidup 1500 ton atau suara 1500 dengan delay 200. Kalau jarak dekat itu akan menampilkan 3 LED dengan bunyi satu kali. Nah, ini ada kirim data yang saya buat untuk menghubungkan ke database.
Ini yang digunakan agar data tadi itu dapat terkirim di database. Ini dia menggunakan SMTP, yang dimana ini data tadi saya buat, agak loading. Ini akan ditampilkan di PHP admin dengan nama database DB parkir. Di sini di DB parkir di sini saya sudah membuat tabel data parkir. Di dalamnya itu terdapat atribut ID, waktu, jarak, dan status. Nah, ini adalah data-data yang sudah saya dapatkan dari percobaan-percobaan yang sudah saya lakukan, dari juga sebelum-sebelumnya, ataupun yang nanti akan saya demokan. Oke, selanjutnya saya beralih ke VS Code, yang dimana ini sebagai codingan website, yang dimana saya menggunakan bahasa pemrograman PHP. Di sini di index.php ini sebagai halaman websitenya. Ini karena posisi sedang mati, jadi dia seperti ini. Nanti akan saya dahulukan setelah ini, di mana saat kondisi hidup. Ini ada sistem parkir dengan ini adalah status, dan juga ini menggambarkan sebagai LED yang hidup di rangkaian nanti. Nah, ini ada grafik yang menunjukkan jarak dan juga waktu. Nanti akan saya demokan, dan ini adalah riwayat data. Maksud dari riwayat data ini adalah saat data masuk, maka data akan muncul di sini, sehingga tidak perlu capek-capek melihat di PHP My Admin atau di database-nya langsung. Jadi bakal bisa kita lihat di website-nya. Jadi ini untuk indeks PHP. Lalu, nah ini untuk simpan data ini adalah file yang saya gunakan untuk menyimpan data supaya nanti dapat diambil datanya. Di sini saya sudah mengintegrasikan dari username, server name, terus password sama DB-nya sesuai dengan yang sudah saya buat. Nah, yang data yang bakal disimpan itu adalah yang diambil itu adalah jarak dan status. Kantor akan disimpan di sini. Lalu sini ada file ambil data status, ambil data PHP, yang dimana ini akan menampilkan mengambil status dan juga jarak dan juga waktu untuk menampilkan di website yang sudah saya buat tadi. Oke, mungkin selanjutnya kita akan lanjut ke pendemoannya saja ya. Jadi ini untuk codingan yang saya sudah buat, rangkaian yang sudah saya buat. Dimana di sini saya menggunakan ultrasonic dan juga buzzer sebagai alarmnya. Lalu ada 3 LED. Lalu ada kabel jumper sebagai penghubung dari pin ke pin lainnya. Nah, jadi di sini saya sudah membuat rangkaiannya, dan ini nih dia mendeteksi bahwa dia sedang jauh. Jika saya dekat, maka kan seperti ini suaranya, dan LED akan hidup 3, kan seperti ini terus. Dan di website yang sudah saya buat ini akan mendeteksi dia statusnya dekat, dan di sini ada grafiknya yang dimana di tahun 2025 bulan 9 tanggal 23 jam 1:06:33 detik itu menunjukkan jarak dekat sesuai kondisi di bawah 20 cm. Nah, jika dia saya buat seperti ini. Nah, ini dia akan mendeteksi bahwa status sedang. Nah, grafik akan berubah. Begitupun untuk riwayat data yang sudah saya buat di websitenya. Ini akan muncul datanya sebanyak yang sebanyak kalau dia masih aktif. Nah, ini sekarang mendeteksi jauh. Nah, dia mendeteksi statusnya jauh dengan grafik seperti ini. Di jarak
yang ada di gambar, lalu riwayat datanya pun akan otomatis masuk. Nah, mengapa bisa masuk? Karena tadi sudah terhubung ke dalam database. Mungkin dalam video kali ini segitu saja yang dapat saya sampaikan. Jika masih banyak kurangnya dan salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.